Agar masyarakat Pakistan dapat menggunakan sekop baja yang tahan lama, para pengrajin di bengkel kecil mereka menggunakan pelat baja bekas untuk membuatnya. Meskipun mereka tidak memiliki peralatan pemrosesan profesional, sekop yang mereka hasilkan tetap sangat tahan lama. Inilah bengkel produksi di Peshawar, Pakistan. Agar sekop yang mereka buat memiliki tingkat kekerasan yang lebih tinggi, mereka mengumpulkan banyak pelat baja bekas, memotongnya, lalu memasukkannya ke dalam tungku pemanas. Tujuannya adalah untuk melakukan proses anil guna menurunkan kekerasan baja, sehingga lebih mudah dibentuk kembali. Seiring dengan meningkatnya suhu dalam tungku, pelat baja yang awalnya merah mulai memancarkan warna kuning, menandakan bahwa pelat telah mencapai kondisi siap pakai. Untuk mencegah pendinginan, para pengrajin dengan cepat mengirimkan pelat baja ke mesin roll pembentuk. Melalui celah tipis pada roll, pelat baja yang awalnya tebal digulung berulang kali hingga semakin tipis, dan luasnya bertambah besar. Ini menjadi bahan baku utama dalam pembuatan sekop baja mereka. Agar pelat baja yang telah didinginkan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, langkah pertama yang dilakukan adalah menggunakan cetakan sekop untuk membuat garis penanda di atas pelat. Dengan memastikan bahwa garis tersebut pas dengan cetakan, mereka dapat meminimalkan sisa potongan yang terbuang. Dengan keahlian para pengrajin, proses penandaan ini dilakukan dengan sangat cepat. Karena bengkel mereka tidak memiliki peralatan pemotongan otomatis, mereka harus memotong bagian pelat yang tidak diperlukan secara manual sesuai dengan garis penanda. Meskipun proses pemotongan ini memakan waktu, hasilnya tetap dapat membentuk pola dasar sekop dengan presisi. Setelah pemotongan selesai dan bagian yang berlebih dipisahkan, lembaran baja berbentuk sekop pun telah siap untuk diproses lebih lanjut. Bagian belakang sekop harus dipasang dengan gagang kayu, sehingga perlu dilakukan pengeboran untuk memudahkan pemasangan paku baja. Setelah itu, lembaran baja sekop akan melalui proses pencetakan dengan mesin pres. Meskipun baja sudah mengalami proses anil, sekop masih harus dipanaskan kembali agar lebih lunak dan mudah dibentuk saat dicetak. Setelah dipanaskan selama sekitar 20 menit, baja dimasukkan ke dalam mesin pres manual berkekuatan rendah. Dengan menggunakan cetakan, sekop pun mulai dibentuk. Begitu keluar dari cetakan, sekop sudah memiliki bentuk yang hampir sempurna. Untuk memberikan daya cengkeram yang lebih baik saat diinjak dengan kaki, bagian tepinya dipukul dengan palu hingga sedikit melengkung ke dalam. Pada tahap ini, bentuk dasar sekop telah selesai. Selanjutnya, gagang kayu untuk sekop harus dipersiapkan. Para tukang kayu di bengkel itu terlebih dahulu mengecilkan diameter batang kayu agar dapat dipasang dengan pas ke dalam lubang pegangan sekop. Agar batang kayu tetap lurus dan tidak melengkung, kayu tersebut dipanaskan dengan arang hingga sedikit melunak. Setelah itu, pengrajin melakukan proses pelurusan secara manual tanpa menyebabkan kayu retak. Untuk membuat permukaan gagang lebih halus, kayu dipasang di alat pemutar dan diproses menggunakan pahat kayu. Meskipun proses ini memakan waktu, keahlian para pengrajin memastikan hasil yang rapi dan proporsional. Setelah gagang selesai, tahap berikutnya adalah merakit sekop. Pengrajin cukup mengetuk gagang kayu ke badan sekop agar keduanya menyatu dengan kuat. Untuk meningkatkan kenyamanan saat digenggam, bagian ujung gagang ditambahkan pegangan besi. Pada bagian kayu yang telah dibuat bertingkat, pegangan besi dapat dipasang dengan rapi dan sejajar dengan diameter luar kayu agar tidak melukai tangan saat digunakan. Dengan keterampilan perakitan yang tinggi, para pengrajin berhasil menyelesaikan satu sekop yang siap pakai. Untuk mencegah pegangan kayu terlepas, mereka mengebor kedua sisi gagang lalu memasang 3 paku baja agar lebih kokoh. Lubang yang telah dibor sebelumnya juga mencegah kayu retak saat dipaku. Setelah tahap perakitan selesai, sekop masuk ke tahap akhir, yaitu pelapisan anti karat. Untuk mencegah sekop berkarat selama penyimpanan, pengrajin mengecat permukaannya dengan cat anti karat. Meskipun mereka tidak memiliki alat semprot profesional, proses pengecatan dengan kuas tetap dilakukan dengan cepat dan efisien. Saat cat sedang dikeringkan, mereka juga menempelkan label merek pada sekop tersebut. Dengan demikian, sekop baja yang dibuat dari pelat baja bekas telah selesai diproduksi. Luar biasa!